Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Hari kiamat pasti akan datang di muka bumi. Tidak ada satupun makhluk yang hidup di dunia tahu kapan hari itu akan terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kapan akhir zaman tersebut akan datang. Tidak akan ada manusia, hewan dan tumbuhan yang akan selamat di hari tersebut. Bumi pun seakan-akan diguncang dengan dahsyat. Semua orang akan merasakan kengerian dan ketakutan yang tiada tara saat hari tersebut tiba. Sebelum hari tersebut terjadi, Allah sudah memberikan tanda-tanda bahwa hari kiamat sudah semakin dekat. Hal tersebut merupakan peringatan kepada manusia bahwa kiamat benar adanya. Tanda-tanda tersebut sudah mulai muncul satu persatu di muka bumi saat ini dan membuat semua manusia kebingungan. Banyak pula binatang aneh yang muncul saat mendekati akhir zaman. Bahkan saat akhir zaman lebih banyak lagi bermunculan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat mengerikan. Lalu makhluk apa sajakah yang akan muncul di akhir zaman, sahabat beriman? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut viral, makhluk aneh yang akan muncul di akhir zaman bikin bulu kuduk merinding. Versi dari Magenta Islam. Raksa, kota Mekah, sahabat beriman, akan menjadi tempat kemunculan dari makhluk mengerikan ini. Tepatnya adalah dekat Gunung Safa setelah terbitnya matahari dari ufuk barat. Makhluk tersebut, sosok ini akan menandai wajah para umat manusia yang beriman kepada Allah dan akan membuat wajah dari umat tersebut menjadi sangat cerah dan bersinar. Sedangkan saat ia menandai umatnya yang kafir dan tidak beriman kepada Allah, maka wajah darinya akan ditandai dengan menjadikan wajahnya gelap dan muram. Makhluk ini pun mempunyai bentuk yang tidaklah wajar jika dibandingkan dengan hewan yang ada di dunia yang kita tinggali ini. Ibnu Jurais mengatakan bahwa Ibnu Zubair menjabarkan binatang ini dengan rinci. Kepalanya seperti kepala kerbau, matanya seperti mata babi, telinganya seperti telinga gajah, tanduknya seperti tanduk rusa jantan, lehernya seperti leher burung unta, dadanya seperti dada singa, warna kulitnya seperti warna kulit harimau, panggulnya seperti panggul kucing, ekornya seperti ekor biri-biri jantan, dan kakinya seperti kaki unta. Makhluk itu juga membawa tongkat Nabi Musa alaihi salam dan cincin Nabi Sulaiman alaihi salam. Sungguh mengerikan, bukan sahabat beriman? Jangan skip video ini, tonton hingga akhir dan temukan info selengkapnya. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Ya'juj dan Ma'juj. Makhluk selanjutnya akan muncul di hari kiamat adalah Ya'juj dan Ma'juj. Mereka adalah sebuah bangsa yang akan muncul di akhir zaman dan merusak seluruh tatanan yang ada di muka bumi. Mereka akan menyesatkan seluruh umat manusia untuk melakukan perbuatan dosa. Adapun ciri-ciri dari bangsa ini yang dijelaskan dalam hadis. Sesungguhnya kalian berkata, tidak ada musuh sementara kalian senantiasa memerangi musuh. Hingga datang Ya'juj dan Ma'juj, bermuka lebar, bermata sipit, berambut pirang. Mereka datang dari setiap arah, wajah-wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Hadis riwayat Ahmad. Selain itu, mereka juga memiliki ciri tidak pandai dalam berbicara. Bangsa ini sungguhlah besar jika digambarkan. Saat bangsa ini turun dari gunung, terlihat seperti air yang mengaliri gunung yang ada di bumi ini. Kebangkitan Ya'juj dan Ma'juj merupakan pembukaan dari terjadinya hari kiamat. Ini pun tertulis dalam Al-Quran. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi.
Dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, hari berbangkit. Maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. Mereka berkata, aduhai celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini. Bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 96-97. Dengan datangnya mereka ke muka bumi sahabat beriman, maka kan rusaklah bumi di tangan mereka dan kafirlah manusia dibuatnya. Imam Mahdi. Pada saat hari kiamat tiba, akan muncul makhluk Allah yang bernama Imam Mahdi. Dia adalah sosok seorang pemimpin yang sangat bijaksana dan adil kepada semua muslim yang ada di dunia. Saat dunia sedang kacau balaunya, dirinya memiliki misi untuk memimpin para muslim untuk melakukan kebajikan dan menghancurkan semua kezaliman yang ada di muka bumi ini. Hal ini pun tertulis dalam sebuah hadis. Aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah ke tengah umatku. Ketika banyak terjadi perselisihan antara manusia dan gempa-gempa, ia akan penuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Hadis riwayat Ahmad. Dengan kepemimpinannya, umat muslim mulai bisa memerangi kezaliman yang ada di muka bumi ini, hingga satu persatu dari kezaliman tersebut tumbang dan tidak berdaya. Para pengikutnya pun semakin banyak saja. Ciri-ciri dari Imam Mahdi pun tertulis dalam satu hadis. Telah bersabda Rasulullah SAW, Al-Mahdi berasal dari umatku berkening lebar, berhidung panjang dan mancung. Ia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan dan kemakmuran, sebagaimana bumi ini sebelum itu dipenuhi oleh kezaliman dan kesemena-menaan. Dan ia umur kekhalifahan berumur 7 tahun. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Dajjal. Dajjal adalah makhluk kafir yang akan muncul sampai akhir zaman terjadi. Dia mempunyai misi untuk menghancurkan bumi, sekaligus menghasut setiap umat muslim yang menebar fitnah di setiap penjuru dunia ini. Dia merupakan ahli neraka yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan dan mengetahui segalanya. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Aku menceritakannya kepada kalian dan tidak ada seorang nabi pun melainkan telah menceritakan tentang Dajjal, ahli neraka kepada kaumnya. Sungguh Nabi Nuh alaihi salam telah mengingatkan kaumnya, akan tetapi aku katakan kepada kalian tentangnya yang tidak pernah dikatakan oleh seorang nabi pun kepada kaumnya, yaitu Dajjal ahli neraka, itu buta sebelah matanya. Sedangkan Allah sama sekali tidaklah buta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ia juga mempunyai ciri-ciri, mempunyai tulisan kafir di tengah dahinya. Ini tertulis dalam hadis, tidaklah seorang nabi pun diutus selain telah memperingatkan kaumnya terhadap yang buta sebelah lagi pendusta. Ketahuilah bahwasanya Dajjal ahli neraka itu buta sebelah, sedangkan Rob kalian tidak buta sebelah, tertulis di antara kedua matanya kafir. Hadis riwayat Bukhari. Semoga kita menjadi umat yang terlindungi dari fitnah Dajjal. Karena itu perbanyak ibadah agar Allah melindungi kita di hari kiamat nantinya. Anqo sahabat beriman adalah seekor burung yang amat besar dan misterius. Tidak hanya dalam ajaran Islam saja, burung ini juga ada dalam kisah Mesir kuno yang biasa disebut dengan ponik. Pada zaman Nabi Hanzalah, burung ini pun pernah muncul.
Kemunculan burung tersebut sangat mengganggu umatnya yang disebut dengan Ashab Ar-Ras. Akhirnya mereka dapat membunuh burung itu dengan cara memohon dan berdoa kepada Allah agar mematikannya dan memutus keturunannya. Besarnya burung ini pun dapat digambarkan saat dia terbang ke langit. Tubuh dan sayapnya dapat menutupi sinar matahari layaknya awan di langit. Lalu dia juga bisa mengangkat seekor gajah hanya dengan cakarnya saja. Dirinya juga mempunyai bulu yang memiliki banyak warna. Lehernya seperti unta, memiliki 4 sayap dengan rincian 2 sayap panjang dan 2 sayap pendek. Sungguh mengerikan ya sahabat beriman. Bagaimana, sudah pahamkah kalian sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.